Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, pada kesempatan pagi hari ini mari kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan adik-adik bisa menyimak penjelasan singkat dari Pak Guru dengan membuka bab Asmaul Husna. Silahkan bisa dilihat di daftar isi halaman berapa dan buka tentang Asmaul Husna. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan barokah Bismillahirrahmanirrahim kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Ada fadilah yang bisa kita peroleh ketika kita menghafalkan Asmaul Husna, seperti keterangan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Allah mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya atau menyebut di luar kepala, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kita pelajari hari ini ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Samadu. As-Samadu artinya yang menjadi tempat meminta atau yang maha dibutuhkan. Kita semuanya, alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang mampu memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Jadi hanya kepada Allah kita semuanya berdoa, hanya kepada Allah kita meminta, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Karena kita adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah makhluk yang lemah, tidak mempunyai daya apa-apa. Kita membutuhkan pertolongan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dianjurkan untuk bersikap rendah hati kepada siapapun. Kita dianjurkan untuk saling membantu dan saling menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita semuanya. Dan yang lebih penting adalah kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perilaku dalam rangka meneladani asma Allah As-Samadu. Di antaranya adalah berdoa ketika mau melakukan apa saja, mau belajar, mau ke sekolah, mau membantu saudara kita, membantu ibu, membantu masyarakat, mau lakukan kegiatan apa saja, dianjurkan untuk berdoa supaya mendapatkan berkah apa yang kita kerjakan, mendapatkan kemudahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membantu siapapun, misalnya gotong royong di kampung masing-masing, membantu tetangga yang baru kerepotan, atau membantu saudara kita yang lagi kesusahan, ataupun juga membantu anak yatim piatu. Nah, itu semuanya adalah contoh perilaku dalam rangka meneladani asma Allah As-Samadu. Yang kedua adalah Al-Muqtadiru. Al-Muqtadiru artinya yang maha kuasa. Karena seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Di antaranya adalah alam semesta ini, keteraturan alam semesta ini, planet-planet yang ada di luar angkasa sana tidak bertabrakan, beredar sesuai dengan orbitnya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Muhammad, bulan pernah terbelah. Itu menunjukkan Allah maha kuasa. Pada zaman Nabi Soleh juga ada unta keluar dari batu. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Pada zaman Nabi Musa, Laut Merah sempat terbelah, sehingga Nabi Musa beserta pengikutnya selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan tentaranya. Itu juga merupakan tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh mengamalkan asma Allah Al-Muqtadiru, yaitu berani tampil di depan kelas, entah itu bernyanyi, entah itu mempresentasikan hasil karya, atau entah itu berpuisi. Nah, manusia mempunyai potensi masing-masing, mempunyai bakat tersendiri.
satu dengan yang lain bisa berbeda. Misalnya punya potensi mempunyai suara yang bagus, bisa mengikuti lomba adzan, bisa mengikuti lomba qiraah, atau mempunyai kecerdasan, bisa mengikuti lomba CCA dan sebagainya. Atau mungkin juga memiliki keterampilan menggambar, bisa ikut lomba kaligrafi, bisa ikut lomba melukis dan sebagainya. Atau juga mungkin punya potensi jadi pemimpin, bisa menjadi petugas upacara dan sebagainya. Nah, ketika semuanya itu kita lakukan, sedikit demi sedikit kita latih, kita tumbuh kembangkan potensi kita, melatih percaya diri, insya Allah potensi yang kita miliki akan bermanfaat kepada orang lain. Nah, itulah contoh mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqtadiru, meneladani asma Allah Al-Muqtadiru. Yang ketiga adalah Al-Muqaddimu. Al-Muqaddimu artinya yang maha mendahulukan. Sebelum semua makhluk ada, Allah terlebih dulu ada, karena Allah yang menciptakan. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Sebelum semua alam semesta ini ada, sebelum semuanya ini wujud, Allah sudah membuat rencana, sudah membuat qadha, keputusan, ketetapan, sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mendahulukan apa yang sudah menjadi ketetapannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa meneladani asma Allah Al-Muqaddimu. Contohnya, selalu mendahulukan diri untuk berbuat kebaikan. Kalau ada sesuatu, kita pikir-pikir dahulu. Kalau itu jelek, kita tinggalkan. Kalau itu baik, kita dahulukan. Yang kedua, mendahulukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kita pilih yang bermanfaat. Yang ketiga, selalu mendahulukan Allah daripada kepentingan makhluk. Kalau mau bermain belum sholat, sholat dahulu. Itu berarti mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Semua makhluk akan musnah dan mati sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang akan abadi dan tetap kekal, tidak akan mengalami perubahan. Kalau manusia, jin, malaikat, semua alam semesta ini nanti juga akan mati sesudah hari kiamat. Ketika sudah hari kiamat tiba, semuanya akan musnah dan rusak. Hanya Allah yang akan tetap kekal abadi. Jadi Allah tidak akan binasa maupun mati. Nah, ketika kita memahami makna daripada asma Allah Al-Baqi, maka kita akan bisa menumbuh kembangkan karakter terpuji yang kita miliki, yaitu yang pertama, kita memiliki sifat tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak berlaku sombong, karena kita dan semua yang di sekitar kita akan rusak. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan. Sehingga kita dianjurkan untuk mempunyai sikap rendah hati kepada siapapun. Yang ketiga, beramal soleh untuk bekal di akhirat. Karena nanti semuanya alam ini akan rusak, akan terjadi hari kiamat, kemudian akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mempersiapkan bekal untuk hidup setelah hari kiamat. Nah, ini ada sebuah dasar dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kekal atau akan tetap hidup abadi. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Nah, itulah adik-adik sedikit penjelasan singkat tentang Asmaul Husna, Al-As-Samadu, Al-Muqtadiru, Al-Muqaddimu, dan Al-Baqi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.